Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana kabarnya? Semoga semua sehat-sehat saja. Kali ini kita akan sama-sama belajar tentang sistem konsumsi wisatawan domestik, Domestic Traveler Consumption System. Materi ini berasal dari satu penelitian, jurnal penelitian di Australia oleh Cowley, Spur, Robbins, dan Woodside tahun 2004 dan Cavagnaro serta Stavieri tahun 2015. Kenapa kita perlu hal ini penting untuk kita pahami? Yaitu karena kita sebagai insan pariwisata perlu memahami bagaimana perilaku wisatawan domestik dalam mengatur pengeluarannya, yang kemudian pola pengeluaran biaya wisatawan domestik tersebut sangat bervariasi dan dipengaruhi oleh banyak faktor. Nah, kenapa perlu memahami sistem konsumsi wisatawan domestik ini? Sangat penting kebutuhan kita untuk memahami ini karena ada kaitannya dengan perencanaan strategi pemasaran, yaitu membuat strategi pemasaran pariwisata akan membaik jika berfokus pada sistem konsumsi pengunjung tertentu. Kemudian dengan menerapkan metode TCS, Traveler Consumption System, menawarkan peluang untuk strategi pemasaran yang tepat sasaran dan hemat biaya. Jadi kita tidak asal-asalan membuat suatu strategi pemasaran, kita harus perlu memahami bagaimana perilaku pengeluaran biaya mereka, apa saja yang dikeluarkan atau biaya apa saja yang dikeluarkan untuk keperluan perjalanan wisatanya. Ini adalah skemanya. Baik, kita akan sama-sama belajar secara bertahap, ya. Pertama, perlu dipahami, yaitu pertama ada tempat asal seseorang, ya, atau wisatawan. Apakah dia dari desa, dari kota, atau dari tempat-tempat yang mudah diakses, aksesibilitasnya mudah atau sulit, ya. Dari tempat asal bisa didapatkan informasi tentang alamat, usia, jenis kelamin, status keluarga, perkawinan, atau pekerjaan. Berikutnya, dari segmen demografis ini itu bisa diketahui destinasi utama atau rute perjalanan mereka. Misalkan usia 50 tahun ke atas, cenderung ke destinasi utama yang mana, ya. Di pegunungan, pesisir pantai, perkotaan, tempat bersejarah, dan lain-lain. Kemudian dari segi usianya, dari segi jenis kelamin, misalkan pria dan wanita, kecenderungannya kemana destinasi utamanya, atau status sudah keluarga atau belum, ini akan menentukan destinasi utama, ya. Serta pekerjaan, status ekonomi sosial, dan lain-lain, itu akan menentukan destinasi utama, ya. Nah, kemudian dari segmen demografis, dari data-data ini kita juga bisa tahu bahwa nantinya aktivitas utama yang akan mereka lakukan apa, ya. Beach sport, relaksasi, hiking, mountain climbing, pertunjukan seni, ya, atau tujuannya religius, dan lain-lain. Ini adalah aktivitas utama. Kalau di sini destinasi utamanya, ya. Nah, kemudian dari segmen demografis ini juga bisa diketahui transportasi yang dipilih apa. Dari segi usia, yang mereka pemuda pakai transportasi apa,
Yang di dalam penelitian ini yang muda itu cenderung memakai mobil pribadi, mobil sendiri, ya. Tapi yang sudah usia 50 tahun, 60 tahun ke atas itu biasanya mereka naik pesawat, ya. Sudah terlalu tenaganya sudah terlalu kurang untuk nyupir sendiri, misalkan seperti itu. Nah, kemudian dari aktivitas ini kita bisa tahu juga bahwa destinasi utama ini memberikan fasilitas untuk aktivitas utamanya apa. Ya, kalau destinasinya misalkan di sekitar pegunungan, ya tentunya di sana banyak kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan misalkan jalan-jalan di gunung, hiking, mountain climbing dan segala macamnya, atau menghirup menikmati udara segar, ya. Kalau ini di pesisir pantai misalkan ini ya beach sport atau berjemur, ya. Jadi bisa diprediksi bahwa apa yang ada di destinasi utama ini aktivitasnya apa, ya. Kemudian dari aktivitas utama itu akan timbul aktivitas yang kedua, yaitu apa? Setelah melakukan kegiatan-kegiatan aktivitas utama, diikuti oleh aktivitas yang kedua, misalkan kuliner, shopping, dan lain-lain sebagainya. Ya, ini adalah aktivitas tambahan, aktivitas kedua, secondary activity. Ya. Nah, kemudian transportasi yang dipilih ini juga akan mendukung destinasi utamanya. Ya, jadi misalkan kalau di Indonesia, kalau destinasinya Bali, ya paling lewat darat, kemudian nyebrang naik ferry atau dengan pesawat. Ya, jadi pesawat, atau di tempat-tempat lain yang lebih jauh dengan pesawat, dengan kapal, ya. Kemudian untuk yang lebih dekat, yang lewat darat bisa naik bis, mobil, ya. Nah, seperti itu. Jadi wisatawan domestik yang segmentasi berdasarkan asal atau tempat asal memiliki profil demografis yang unik. Misalkan proporsi rumah tangga berpendapatan tinggi atau status ekonomi sosialnya tinggi jauh lebih besar untuk penduduk Sydney dan Melbourne dibandingkan dengan penduduk Alice Springs dan Orange. Ini ada penelitian di Australia. Ya, kita bisa menebak di sini pendapatan status ekonomi sosial Jakarta misalkan dengan Yogyakarta berbeda, ya. Dari segi misalkan UMR berbeda, sehingga ini menunjukkan ada perbedaan pola pengeluaran di dalam mengadakan perjalanan wisata. Kemudian segmen demografis bervariasi secara sistematis berdasarkan aktivitas utama yang dilakukan selama perjalanan mereka. Misalkan keluarga dengan anak kecil sering pergi ke pantai destinasinya. Pasangan yang lebih tua tanpa anak yang tinggal di rumah sering melakukan makan-makan bersama atau kuliner. Ya. Kemudian transportasi wisatawan, mode of travel. Khusus dari tempat asal tujuan tertentu di antara wisatawan berbeda. Misalnya perjalanan udara mendominasi perjalanan dari Tasmania ke South Wales, ya, New South Wales. Di antaranya hampir semua wisatawan di Australia. Nah, mereka banyak yang menggunakan pesawat, ya, karena mungkin perjalanannya sangat jauh. Kemudian kegiatan utama yang dilakukan oleh wisatawan sangat bervariasi. Misalkan seni pertunjukan biasanya terjadi di wilayah kota-kota besar metropolitan. Namun di negara-negara tertentu seperti Finlandia, festival musik 2 minggu yang diadakan setiap musim panas di pedesaan menarik sejumlah besar pengunjung domestik dan internasional. Nah, ini adalah satu kegiatan seni, ya, yang bisa dikatakan ini juga
selain aktivitas utama, kegiatan utama juga bisa dijadikan aktivitas kedua. Ya, kenapa? Mungkin yang utamanya adalah menghadiri resepsi pernikahan di satu tempat, sekalian nanti melihat pertunjukan seni. Nah, seperti itu. Kemudian setelah itu kuliner. Ya. Jadi aktivitas itu bertambah. Aktivitas utama tertentu oleh beberapa segmen wisatawan menghasilkan aktivitas sekunder yang spesifik. Misalkan kuliner dapat dikaitkan secara positif dengan menghadiri pertunjukan seni. Jadi selain melihat pertunjukan seni, juga makan-makan. Nah, ini adalah pola-pola di dalam konsumsi wisatawan domestik. Ya, bisa juga ini internasional. Namun penelitian ini dilakukan oleh mereka untuk wisatawan domestik. Wisatawan yang mempunyai nilai biosfer atau berorientasi pada lingkungan alam mengaitkan perjalanan dengan melakukan kontak dengan alam dan memilih istirahat sebagai motivasinya. Nah, artinya begini, nilai-nilai biosfer ini adalah orang yang berkecenderungan ya, berorientasinya pada alam, jadi tidak tertarik dengan yang lain-lain. Oleh karena itu dia lebih memilih tempat-tempat yang memberikan pengalaman-pengalaman yang nyaman, ya, yang santai di lingkungan alam yang lebih segar, lebih fresh gitu ya. Nah, dalam perspektif masa depan, artinya untuk ke depan, nilai-nilai biosfer dianggap sebagai pendorong perilaku berkelanjutan. Artinya semakin banyak wisatawan yang lebih berorientasi pada lingkungan alam, kedepannya seperti itu. Jadi mereka sudah tidak, ya mungkin masih tertarik tapi tidak tertarik untuk melihat gedung-gedung tinggi, pencakar langit dan segala macamnya. Ya, mereka lebih kembali ke alam. Ya. Temuan juga menyoroti peran perempuan, wanita sebagai wisatawan berkelanjutan di masa depan. Nah, ternyata wanita memiliki di sini itu memiliki konsistensi, ya, memiliki konsistensi di dalam menentukan tujuan-tujuan wisata, memiliki nilai berkelanjutan yang kuat dan melihat aspek melancong atau traveling sebagai peluang pertumbuhan di bidang pariwisata. Ya, kenapa wanita yang lebih menentukan? Nah, ini mungkin penelitiannya lebih bisa dilakukan penelitian lebih lanjut. Ya. Dari hasil penelitian mereka, Cavagnaro dan Staveri tahun 2015 menunjukkan bahwa yang menentukan tujuan wisata itu banyak wanita, mungkin secara emosional. Ya. Secara emosional lebih sensitif terhadap tujuan-tujuan wisata yang ingin dituju. Demikian. Kemudian perencanaan strategi pemasaran pariwisata akan membaik jika berfokus pada sistem konsumsi pengunjung tertentu dan menghindari upaya untuk mempromosikan produk layanan dalam sistem konsumsi yang tidak terkait dengan tujuan atau layanan pemasar. Jadi membatasi diri pada konsumsi pengunjung tertentu, tidak semuanya ya diadakan promosi, sehingga lebih tertarget dan lebih akurat, lebih dapat mengurangi biaya. Menerapkan metode TCS Traveler Consumption System menawarkan peluang untuk strategi pemasaran yang tepat sasaran dan hemat biaya. Ya, artinya tidak boros dalam promosi. Nah, ini adalah suatu masukan penelitian, ya, semuanya perlu ditindaklanjuti. Ya, kalau kita tertarik dalam meneliti apakah benar seperti itu di Indonesia, ya kita harus mengadakan penelitian. Tapi inilah yang terjadi pada penelitian di Australia.
Ya, seperti tadi, kenapa wanita lebih menentukan tujuan tempat wisata? Apakah seperti itu di Indonesia? Kita belum tahu karena belum ada penelitian. Yang masalah gender ini bisa menentukan tujuan wisata. Demikian, kalau ada pertanyaan silakan tuliskan di dalam komen. Nanti kita akan bahas. Terima kasih.